Island, 75-year-old male back pain. It's 211 Silver Hollow Road. Makasih buat teman-teman dari kelas Kamsip yang udah hadir di sini ya. Makasih dari Kak Dwi, Kak Mahesa, Kak Sofia, Kak Bintang, Kak Fitri, Kak Mukti, dan juga halo tuh buat teman-teman yang lain yang mungkin bakal lihat record atau ya hasil rekaman daripada Zoom kelas kegiatan live kelas pada kegiatan malam hari ini di YouTube ataupun dari kelas kita. Ya, oke. Nah, berikut ini kita mungkin sembari perkenalan juga ya, nanti dari saya memperkenalkan diri, mungkin dari teman-teman juga perkenalan diri, entah itu secara langsung kalau memang dari sempat ataupun daripada di grup nanti mungkin ya teman-teman, sembari kita berjalan, di mana kegiatan ini merupakan live class daripada yang diwacanakan sebelumnya, yang udah lama diwacanakan baru terrealisasi ya pada hari ini. Juga dari saya juga mohon maaf karena mungkin agak sedikit banyak kekurangan daripada kelas kita ini, kelas Kamsip ini. Dan hari ini juga mulai kita melakukan rutinitas nanti di beberapa minggu berikutnya untuk melakukan kelas live class atau kelas langsung secara Zoom seperti ini, selain daripada diskusi melalui grup. Nah, oke. Pada kegiatan kita pada pertama ini, kita mungkin ya sesuai di request di grup ya, kita bakal nggak belajar yang berat-berat kok. Kita bakal cuma belajar ataupun kita bahas tentang sharing sih jatuhnya, sebenarnya bukan mau sok ngajarin, tapi kita sharing aja teman-teman. Nah, dimana pada kegiatan pertama ini kita coba ambil judul atau tema dengan mengenal lebih dekat dengan fundamental keamanan siber, dimana tujuan daripada dibentuknya Kamsip ini karena memang dari teman-teman juga atau dilihat dari web juga, sebenarnya kegiatan course ataupun kegiatan kelas ini gratis ya teman-teman. Tujuannya pertama memang adalah mengenalkan kepada masyarakat, kepada khalayak umum tentang apa itu keamanan siber atau cyber security, dan untuk saling sharing sih sebenarnya dari teman-teman nanti mendapatkan kelas ini. Mungkin harapannya dari teman-teman sharing ke teman-teman yang lain ataupun keluarga tentang pentingnya keamanan siber untuk meningkatkan awareness kita ya, khususnya masyarakat Indonesia, meningkatkan awareness di kehidupan sehari-hari maupun di pekerjaan ataupun di perkuliahan ataupun di sekolah seperti itu. Nah, berikutnya nih ya, halo, perkenalkan saya Anton. Bisa dibilang saya salah satu penulis di Kamsip seperti itu, dan juga yang akan membawakan materi Kamsip pada kali ini, di mana Kamsip adalah kursus yang dibuat oleh Kamar Kamsip Indonesia, dan di sini kita akan belajar tentang fundamental atau dasar-dasar dari keamanan siber. Dan jika teman-teman perlu nanti ketahui bahwa beberapa bagian dari materi Kamsip ini, jika teman-teman melakukan request, nanti bisa diarahkan kita materi pembahasannya tentang apa yang dipelajari di perkuliahan berdasarkan mata kuliah di prodi keamanan siber seperti itu, prodi keamanan siber yang ada di kampus-kampus negeri ataupun swasta seperti itu teman-teman. Nah, ini nanti sembari berjalannya kelas kita, mungkin dari teman-teman juga bisa nanti abadikan momen ya, lakukan ya take a picture, ambil foto ataupun nanti share di Instagram di story seperti itu. Oke, siap Min, siap. Oke, siap Kak Dwi. Nanti dari teman-teman bisa share di Instagram, di story, tag nanti di Instagram Kamsip seperti itu. Nah, ini baik, kita mulai dari membahas mengenai fundamental keamanan siber. Kita nggak usah muluk-muluk jauh-jauh tentang bagaimana cara hacking, bagaimana cara perang siber di dunia nyata, gimana caranya melakukan social engineering, nggak. Kita akan lihat dulu dari simpelnya tentang dampak ya. Dampak di sini kita bagi 3, dari secara personal, lingkup paling kecil dari diri kita sendiri, secara bisnis, organisasi, kemudian secara
bahkan nanti kita coba gali sedikit tentang perang. Tapi fokus daripada pertemuan kali ini kita akan bahas secara personal dan agak sedikit dikaitkan dengan secara bisnis ataupun organisasi. Dimana baik kita lihat teman-teman, secara personal ini keamanan siber ini berdampak kepada siapa saja yang terkoneksi menggunakan komputer ataupun perangkat lainnya. Selama kita terhubung menggunakan internet, kita bisa mengakses yang namanya browser dan internet dan google.com seperti itu bisa menjadi peningkatan daripada kita terkena serangan siber, teman-teman. Dibanding kita sama sekali nggak pakai internet, kita bahkan nggak pakai komputer, laptop, handphone sama sekali, kita tinggal kita tinggal di hutan, di pelosok yang memang tidak ada internet seperti itu. Tentu kita tidak akan terkena namanya serangan siber dan kita tidak akan perlu mengenal keamanan siber seperti itu. Dan dampak lebih luas daripada diri kita mungkin tentu berdampak kepada beberapa orang jika kita ambil sisi simpelnya adalah secara bisnis organisasi, di mana setiap organisasi itu memiliki aset, informasi berklasifikasi, entah itu rahasia, super rahasia, top secret, ataupun informasi biasa seperti itu sangat penting sebagai aset yang mereka miliki. Mungkin si organisasi juga memiliki rahasia dapur hingga data pengguna. Jika organisasi ataupun bahkan perusahaan ini mempunyai layanan kepada publik, tentu mereka selain menjaga data perusahaan mereka, dia harus menjaga data atau informasi milik pengguna layanan seperti itu. Tentu ini semakin besar entitasnya, semakin besar pula hal yang perlu dipersiapkan, hal yang perlu dipertajam untuk membentengi dari serangan siber seperti itu. Dan jika kita lihat dampak lebih luas dan lebih parah lagi, di mana di sini adalah keamanan siber dan serangan siber ini bisa dihubungkan dengan perang atau war, ataupun disebut dengan cyber warfare, di mana perang siber ini bisa menyebabkan kerugian yang sebanding dengan peperangan sebenarnya secara fisik seperti itu, teman-teman. Ya mungkin banyak dari kita juga lihat para konten kreator ataupun YouTuber mengatakan bahwa, ataupun bahkan researcher mengatakan mungkin perang dunia berikutnya jika adanya perang, semoga tidak ada perang ya, tentu dia akan tidak lagi seperti perang-perang sebelumnya yang mengandalkan fisik, pesawat tempur seperti itu, tapi dia akan mengandalkan yang namanya siber sebagai bagian garda terdepannya. Misal ya katakan aja lah pesawat nirawak ataupun drone, jika memang dia bisa melakukan diakses menggunakan internet ataupun metode wireless lainnya, dan itu bisa dihack, tentu itu bisa mengakibatkan kerugian kepada negara lawan. Nah, kemudian ini sedikit tadi pengertian ataupun pendapat mengenai apa itu cyber security, di mana cyber security adalah seperangkat prinsip dan praktik yang dirancang untuk melindungi kita dari ancaman, khususnya dalam dunia maya seperti itu, teman-teman. Nah, ini tadi hubungannya mungkin dari beberapa sumber, ini coba kita gali dari beberapa sumber mengatakan bagian dari information security, cyber security dan network security itu seperti ini, seperti kulit bawang yang berlapis-lapis, di mana lapis paling luar merupakan adalah information security. Ini mengapa bagian luar ini? Karena cakupannya sangat luas. Dia informasi security atau keamanan informasi ini tidak hanya melulu bicara tentang siber, tapi juga secara fisik juga bisa dikaitkan dengan information security, teman-teman. Dan lingkup yang lebih detailnya adalah cyber security. Nah, di sini tadi seperti pengertian di sebelumnya mengenai keamanan kepada setiap entitas yang saling terkoneksi menggunakan internet. Dan lingkup lebih kecil lagi, lebih spesifik adalah network security.
karena kita mengomongi di sini lebih spesifik kepada network, yakni jaringan, dan dia tidak seperti cybersecurity yang cukup luas yang sudah mencakup berbagai serangan di publik di internet seperti malware, seperti halnya pula social engineering, scam, spam, dan juga web phishing. Enggak, di network ini lebih simple lagi dia, teman-teman. Nah, kemudian berikut adalah ancaman keamanan siber yang paling sering kita lihat, paling sering kita dengar beritanya ataupun postingan dari orang-orang ataupun dari media-media atau bahkan dari webinar-webinar yang teman-teman udah selama ini pernah ikuti. Ini dia beberapa ancaman keamanan siber yang sering menjadikan dampak ketika entitas seseorang ataupun sebuah organisasi terkena serangan siber. Contohnya adalah kehilangan data sensitif. Nah, ini mungkin beberapa waktu lalu juga sering terdengar yang namanya data breach, kemudian terdengar ransom seperti itu. Dan apabila sebuah organisasi sudah terkena ransomware, tentu contohnya ransomware ini bisa dikatakan WannaCry pada zaman 2010-an itu, beberapa rumah sakit di Indonesia terkena ransomware. Ya, data-data yang ada di perusahaan ataupun di rumah sakit, di organisasi mereka itu terenkripsi sehingga data tersebut tidak bisa dibuka dan bahkan bisa dicuri dan bahkan bisa diduplikat, diambil oleh hacker untuk mereka jual kembali ke dark web ataupun deep web, di situs-situs ilegal untuk jual beli data sensitif seperti itu. Di sini poinnya tadi kehilangan data sensitif. Dan itu selain daripada data milik si organisasi, tentu data pribadi kita juga sebagai pengguna akan hilang. Dan bahkan itu jika organisasi, dan kita ambil lebih simpelnya lagi, data kita apabila kita sudah terkena scam seperti itu teman-teman, terkena phishing, spam, dan ada malware masuk ke dalam perangkat kita dan dicuri data-data kita, itu bisa masuk tadi kita kehilangan data sensitif kita. Ya walaupun namanya kehilangan, di kita mungkin masih ada datanya, tapi di orang lain datanya sudah diambil. Ya itu mungkin bisa dibilang di kecurian, mungkin ya kemalingan data sensitif seperti itu. Dan juga kedua, gangguan operasional. Ya tentu jika kita ambil tadi konsepnya ataupun case-nya adalah kita terkena ransom atau sebuah perusahaan terkena ransomware, ada gangguan operasional di sana, mulai dari layanan tidak berjalan dan juga publik tidak bisa mengakses layanan mereka, dan di situ tadi juga data-data ataupun sistem mereka tidak dapat diakses seperti itu teman-teman. Dan ini tadi yang pertama berhubungan kehilangan data sensitif dan juga berhubungan dengan ketiga ini pencurian identitas teman-teman. Dan gangguan operasional ini yang kedua tadi berhubungan dengan keempat nih teman-teman, kerugian finansial. Nah, jika kita bilang bahwa di organisasi atau perusahaan nih teman-teman tadi terkena ransom contohnya, dan ataupun bahkan simpelnya adalah terkena DDoS, ya layanan mereka tidak bisa diakses seperti itu. Dan tentu ketika layanan tidak bisa diakses, transaksi tidak ada berjalan di sana, cash flow tidak ada bergerak seperti itu, dan ini merugikan secara finansial baik bagi perusahaan maupun bagi pengguna layanan mereka, entah itu penjual ataupun pembeli seperti itu. Jika memang ada layanan jual beli di dalam situs mereka, sistem mereka seperti itu teman-teman. Dan kemudian kelima, menurunnya tingkat kepercayaan. Tentu jika sebuah perusahaan, katakanlah toko X, toko Y, toko Z seperti itu, mungkin ya servisnya adalah jualan. Mereka
jualan dan terkena ransom atau data breach. Tentu kita sebagai pengguna berpikir 1-2 kali untuk mendaftarkan akun kita, data pribadi kita ke website mereka seperti itu. Ini menurunkan tingkat kepercayaan apabila sudah terkena serangan siber yang dampaknya sangat kritikal seperti itu teman-teman. Oke. Nah, obatnya apa dong kalau kita lihat dari ancaman-ancaman keamanan siber tadi? Mungkin dari teman-teman mungkin bisa sharing di kolom komentar, mungkin apa aja bebas ya, daripada yang tadi sudah kita bahas, untuk menghindari tadi kehilangan informasi, menghindari malware, contohnya menghilangi phishing seperti itu. Ya, ada teman-teman. Oke, mungkin kita masuk ya ke slide berikutnya. Obatnya apa? Nah, di sini kita obatnya adalah simple, teman-teman. Kita sebagai end user tentu memiliki peran saya di cyber security, dan kita sebagai end user dan kita sebagai pengguna, kita sebagai salah satu mata rantai di keamanan, kita perlu simpelnya adalah ini. Mungkin ini nggak menjawab semua, tapi ini yang rutin dan bisa dilakukan oleh teman-teman sekalian dan kita. Saya juga tentu ini sebagai pengingat saya. Oh, mungkin ada chat nih dari Kak Sophia. Oke, tadi obatnya adalah pertama, lebih secure, apa-apa jangan terlalu di post. Oke, benar. Ini untuk menghindari OSINT ya Kak. Oke, dan jangan gunain jaringan publik. Oke, ini mungkin gambarannya adalah jangan langsung percaya ke wifi publik yang gratisan mungkin ya Kak, seperti itu. Nah, jaringan publiknya wifi gratisan mungkin itu bisa aja berbahaya. Si pemilik wifi-nya dia mengcapture atau menyimpan data pribadi kita, dia bisa menyisipkan malware mungkin di jaringan mereka seperti itu. Kemudian tentu jangan asal klik link. Ya, ini paling simple banget, paling simple dan tapi paling mudah kita untuk melakukan atau melanggarnya. Jangan asal klik link, dimana ketika kita bahkan tidak fokus ketika ingin melihat ataupun membaca daripada sebuah postingan ataupun sebuah chat atau bahkan email, wah selamat Anda memenangkan hadiah bla bla bla, halo ini adalah X yang kemarin ini, ternyata link di dalam emailnya atau link di dalam chatnya itu, di bawah chatnya itu merupakan adalah phishing seperti itu, ataupun itu merupakan URL untuk mendownload malware seperti itu teman-teman, atau bahkan simpelnya APK yang kemarin ya, aplikasi Android yang kemarin berbahaya itu, yang seperti undangan, seperti paket dari JNT, JNS seperti itu, maaf sebut merek. Nah, contohnya seperti itu. Dan tentu selalu update password, benar sekali. Passwordnya tentu yang mudah diingat tapi sulit ditebak. Jangan sampai kita lupa sendiri dengan password kita seperti itu. Dan tentu ya benar Kak Fitri, mengaktifkan autentikasi 2 faktor, bahkan 3 faktor, 4 faktor sekali pun ya silahkan, benar. Semakin banyak autentikasinya tentu semakin aman, tapi banyak mengatakan bahwa keamanan itu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Ya, ketika kita memang buka handphone ada passwordnya, kita tentu harus mengetikkan seperti itu. Dan beda ketika kita tinggal tekan tombol powernya dan langsung hidup handphonenya tanpa menggunakan password, itu lebih cepat memang, tapi ya keamanannya lebih kecil dibandingkan memiliki password seperti itu. Oke, ini zoomnya tuh juga tinggal 10 menit lagi. Nah, ini tadi peran kita di cyber security. Pertama tadi udah kita jelaskan juga, atau diberitahu oleh Kak Sophia ya tadi. Terima kasih Kak Sophia, terima kasih Kak Fitri.
menjaga password kita atau passphrase kita, kemudian mengamankan komputer dan perangkat lainnya. Mengamankan ini luas banget teman-teman. Mulai itu tidak asal klik, kemudian kita memasang antivirus di dalamnya, kita mengaktifkan firewall di dalam komputer atau perangkat kita yang lain. Kita tentu rutin melihat log seperti itu, kita rutin menghapus temporary file ataupun menghapus file-file sampah yang tidak digunakan seperti itu, dan bahkan kita tidak nonton atau tidak download film bajakan seperti itu teman-teman. Itu sangat membantu atau sangat bisa membuat laptop ataupun komputer ataupun perangkat kita lainnya lebih bersih daripada kita rutin konsumsi film bajakan ataupun game bajakan dari internet seperti itu. Karena tentu kita tidak tahu apa yang ada disisipkan di file itu ketika kita melakukan download. Bahkan ketika kita membuka websitenya, kita tidak tahu apa yang dalam website tersebut. Nah, kemudian ketiga, melindungi data yang kita pegang. Melindunginya ada banyak caranya. Pertama, mungkin kita memisahkan data sensitif, data penting milik kita, informasi pribadi kita, tidak masukkan ke dalam Google Drive seperti itu. Kita mempunyai cloud sendiri. Jika memang ingin disimpan di cloud, kita memiliki mungkin penyimpanan secara hardware, secara fisik. Flash disk kita berbeda, flash disk untuk menyimpan dokumen pribadi kita berbeda dengan flash disk untuk menyimpan data-data umum, seperti mungkin kita nyimpan backup game seperti itu, kita nyimpan foto-foto atau dokumen pelajaran lainnya, PDF seperti itu. Dan keempat, tadi menghindari aktivitas di dunia maya yang berisiko. Ini tadi berkaitan sama poin 2 ya teman-teman. Ya, salah satunya jangan asal klik link. Tadi yang juga udah dijelaskan Kak Sofia, jangan asal download. Kemudian kita harus aware terhadap semua pesan dan email yang masuk. Kita harus juga melihat tadi aktivitas kita harus lebih aware lah, lebih waspada. Dan kemudian kelima, kita melengkapi diri kita dengan pengetahuan mengenai keamanan informasi dan siber ya. Contoh simpelnya adalah kita mengikuti kelas ini ataupun webinar-webinar berhubungan dengan keamanan informasi dan siber, dan kita follow akun-akun di luar sana ataupun subscribe di akun-akun di luar sana yang selalu mengingatkan kita akan pentingnya keamanan siber dan bahkan update mengenai keamanan informasi ataupun keamanan siber. Nah, berikut teman-teman, ini mungkin agak sedikit bagian agak berat ya teman-teman. Tapi ini sebenarnya dasar daripada cybersecurity, di mana jika kita berbicara tentang keamanan siber atau cybersecurity, di sini NIST memiliki sebuah kerangka namanya NIST Cybersecurity Framework versi 1.1, dan ini udah diupdate ke 2.0. Dimana yang di bawah ini adalah versi 1.1. Cybersecurity ini berhubungan ataupun dikaitkan dengan 5 fase, yakni identifikasi atau identify, protect atau proteksi, detect, respond, and recover seperti itu teman-teman. Oke, ada chat yang masuk. Materi PPT-nya di share tidak? Ya, Kak Sofia, nanti kita share di grup ya Kak. Oke. Nah, di framework ini dibangun berdasarkan praktik-praktik yang dikenal efektif, dan hal ini membantu organisasi meningkatkan postur keamanan siber, di mana sebenarnya framework ini lebih condong digunakan oleh organisasi seperti itu. Oke, mungkin karena kita cukup mengejar waktu, di sini kita bahas sampai sini dulu. Mungkin berikutnya masih ada sebenarnya. Nah, memang masih ada berhubungan
tentang NIST Cyber Security Framework. Karena ini berhubungan dari Zoom-nya yang sudah mau habis teman-teman, sisa kurang dari 5 menit. Mungkin itu buat malam ini. Memang sedikit menggantung, tapi itu ya memang sama seperti episode-episode di film, menggantung agar kita bisa lihat episode berikutnya. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain? Oke Kak Sofia, NIST dibahas di next pertemuan. Oke siap, kita akan dibahas di next pertemuan. Pertemuan berikutnya kita akan bahas framework ini. Oke, dari Kak Fitri tadi ini ya. Dan next ini seperti di websitenya kita juga akan bahas nanti tentang jenis-jenis serangan, cara kerja serangan phishing, dan cara kerja serangan malware. Perlu di disclaimer bahwa ini kita belajar mengetahui cara kerja serangannya untuk sebagai kita secara preventif dan secara edukasional untuk tujuan pendidikan atau tujuan edukasi seperti itu teman-teman, bukan untuk menyerang orang lain seperti itu. Oke, izin Kak Fitri, Kak mau tanya cara mengatasi spam SMS dari orang tidak dikenal bagaimana? Oke, kalau mengenai spam dari SMS ya tidak dikenal, sebenarnya kalau nggak salah itu di Google, karena dia mungkin ini kita tentang Android, itu dari Google-nya kalau nggak salah udah ada pengaturan ya mungkin untuk membatasi spam seperti itu, atau bahkan kita menginstal dari third party ataupun dari aplikasi pihak ketiga itu Kak, mungkin ada aplikasi untuk membatasi SMS yang masuk, pesan-pesan yang masuk dari orang yang tidak dikenal, atau bahkan pesan yang masuk daripada sumber yang udah kita blacklist seperti itu. Misalnya kita sering kebanjiran promo dari Donat X gitu, perusahaan Donat X, kita udah bosan ngelihat SMS-nya, kita bisa blacklist di sana sehingga SMS berikutnya tidak akan masuk. Mungkin itu Kak. Nah, untuk mungkin cara dan aplikasinya mungkin saya coba cari lagi buat mastiin aplikasi mana yang legit ataupun yang aman seperti itu, yang sering banyak digunakan. Baik Kak, terima kasih Kak Fitri. Nanti kita coba share di ataupun diskusi lagi di grup ya terkait itu Kak. Terima kasih. Makasih Kak Sofia. Oke, dari kakak Mas Mbak yang lain, Kak Dwi, Mbak Esa, Mas Bintang. Oke, mungkin belum ada ya buat malam ini. Mungkin di next pertemuan kita akan lanjutkan dengan materi yang tadi, NIST Cyber Security Framework, dan juga ketiga materi ini, jenis-jenis serangan, phishing, dan juga malware. Demikian buat pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih, maaf jika ada kesalahan tadi ataupun kekurangan dalam penyampaian. Selamat malam.